Di malam itu sempat dilakukan pencarian, ya kan? Berenanglah orang-orang di sana, tim SAR-nya sempat nyelam, nyari gitu ya, manggil-manggil, teriak-teriak. Tetap aja Tang Monidanya tidak ditemukan. Gak tahu keberadaannya di mana. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang mempunyai cerita horor yang kalian alami secara pribadi, kalian bisa kirim cerita tersebut ke email tim Kamar Jerry. Nanti kisah kalian akan diangkat dan diceritakan di Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang lagi rame banget nih di jagat sosial media. Di tengah-tengah adanya invasi Rusia dan Ukraina gitu ya. Nah, tapi kejadian ini tidak terjadi di Eropa atau di negara barat sana. Ini terjadi di negara tetangga kita, masih satu rumpun sama kita, yaitu Thailand. Hari ini kita akan membahas sebuah tragedi yang menimpa seorang artis asal Thailand yang bernama Tang Monida. Tang Monida ini jasadnya ditemukan mengapung di sebuah sungai. Nah, hari ini kita akan membahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Baru-baru ini geng, kita dihebohkan dengan berita duka meninggalnya seorang aktris asal Thailand. Di sini gue baca aja namanya ya, agak susah gue ngucapinnya nih geng. Namanya itu Nida Pachareverapong atau biasa dipanggil dengan sebutan Tang Monida. Nah, ini artisnya cantik banget nih. Gue yakin banget kalian semua cowok-cowok yang nonton pasti pada suka. Tuh, cakep banget. Tapi jangan buru-buru berimajinasi kemana-mana geng, karena udah almarhum nih. Kasian, kirimkan doa aja, oke? Sebelum kita masuk ke pembahasan nih, mungkin lo semua belum tahu Tang Monida ini siapa. Mungkin pernah lihat sesekali gitu ya. Pas lihat, wih cakep, dieksplor, berhenti jari lo tuh ya. Pas lagi gini, pas lihat Tang Monida, wip, geser lagi ke bawah gitu kan, tarik, wih cakep gitu. Nah, orangnya sudah almarhum. Sekarang kita akan membahas tentang background atau siapakah aktris cantik asal Thailand ini. Langsung aja profil dari Tang Monida. Tang Monida ini adalah aktris asal Thailand seperti yang gue katakan tadi. Nah, dia ini lahir di Bangkok pada tanggal 18 September 1984. Wah, berarti cukup tua ya, udah tua umurnya ya. Dia ini merupakan seorang lulusan dari Universitas College of Social Innovation, Rangsit University. Dia ini sudah masuk ke dunia hiburan nih geng ya, udah dari SMP. Jadi bisa dikatakan nih orang nih artis ciliknya Thailand. Kalau di negara kita kayak Joshua kali ya, kayak gitulah. Awal karir dia menjadi seorang artis ini cukup unik. Pas waktu itu dia lagi jalan-jalan nih, ucuk-ucuk sama teman-temannya di mall. Tiba-tiba saja, nah ketemulah sama seorang produser atau promotor atau orang yang menyalurkan artis-artis gitu. Dilihat, wih cakep juga nih. Nah kalau lu pada kan lihat cewek cakep, samperin minta WA kan. Kalau ini enggak, disamperin ditawarin kerjaan. Mau gak jadi artis katanya gitu. Tang Monida ini tanpa basa-basi ya kan, langsung menerima ajakan daripada promotor atau tawaran dari si produser ini. Akhirnya dia ikutlah tes. Sampai akhirnya memang nih orang punya bakat. Jadilah dia seorang aktris atau artis cilik Thailand di saat itu. Dia pertama kali main atau jadi bintang iklan tuh tahun 1998. Bayangin tuh, lo 1998 masih ngorek-ngorek tanah tuh ya, masih ocak-acik tuh ya. Dia udah jadi artis nih. Dan sejak saat itu awalnya main iklan dulu, terus tiba-tiba dia ditawari banyak drama-drama atau main film lah gitu, acting. Kayak di Indonesia mungkin Anak Langit gitu. Nah, jadi dia banyak mendapatkan tawaran. Nah, terus pada tahun 2002 karena memang dia perawakannya cantik terus cerdas juga, Tang Monida ini sempat mendaftarkan diri atau ikut jadi Miss Teen Thailand tahun 2002 dengan nomor peserta 17. Nah, jadi tuh dia pernah jadi ikut ajang kayak Miss Putri-Putri tapi yang teenager gitu loh, yang remaja gitu di tahun 2002 itu. Dan akhirnya di dalam ajang tersebut dia sempat menjadi runner up di posisi keempat. Nah, lalu dia melanjutkan jenjang karirnya masuk ke dalam Channel 7 yang ada di Thailand. Dia mendapatkan sebuah semacam drama gitu. Namanya, nih gue bacain aja ya, agak susah nih geng ya. Swadikap ini ya, bahasa Thailand soalnya. Nah, di sini ditulis nih Benja Keta Kwamruk.
Nah, ini tahun 2003. Akhirnya nih dia menjalankan 11 tahun berkarir di TV7 tersebut. Sampai akhirnya dia memilih untuk keluar dari TV7 dan memutuskan untuk menjadi seorang artis independen. Di umurnya yang sekarang ya, dia itu berumur 38 tahun. Dia sudah pernah menikah. Nah, nama suaminya itu, nih gue bacain lagi ya, susah banget memang nih. Namanya itu Pakin Kamwilaisa. Nah, itu nama mantan suaminya. Dan dia ini sudah kurang lebih tuh 24 tahun berkarir di dunia acting atau dunia entertainment. Dia juga sempat membintangi sebuah film yang berjudul Bangkok Love Story. Selama dia berkarir, dia sudah membintangi sekitar 38 judul drama Thailand. Di Thailand sendiri dia ini udah dapat banyak penghargaan keren lah gitu ya. Sudah banyak mendapatkan kayak piala-piala citra gitu. Dan dia ini cukup populer di Thailand. Kayak lu ngelihat siapa ya? Kayak Cinta Laura mungkin. Kayak Cinta Laura atau kayak Agnes Monica. Ya kan? Agnes Monica yang sampai sekarang gak jadi-jadi tuh nikahnya tuh. Mau nikah mulu ya kan. Nah, dia ini benar-benar terkenal di negara dia, Thailand, geng. Nah, beberapa serial TV atau film yang dia bintangin ya, misalkan kayak ini Ghost of Mainak. Nah, terus juga Bangkok Love Story yang kayak gue bilang tadi. Terus saking cantiknya nih orang, dia ini juga bekerja sebagai model. Bahkan dia sudah pernah tampil di 50 majalah lebih. Secara prestasi, ini orang, deretan prestasinya dibanding elu gak ada apa-apanya nih, geng. Nggak, maksud gue prestasinya tuh gila banget. Banyak banget deretan prestasinya dan bisa dikatakan nih orang bukan artis menye-menye atau artis sembarangan. Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Memang artis Thailand yang cukup ternama dan keren, berprestasi lah gitu. Dan dia ini sempat menikah dengan suaminya yang namanya cukup unik tadi. Gue bacain lagi ya nama suaminya nih ya, Patin Kumwilaisu. Nama suaminya itu Patin Kumwilaisu. Dia ini akhirnya bercerai nih dengan suaminya nih, geng, pada tahun 2015. Jadilah dia janda kembang yang rupawan gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas kronologi kematiannya dia. Oh ya, sebelum kita bercerita tentang kronologi kematiannya, ada baiknya kita doakan dulu beliau semoga tenang, arwahnya di alam sana gitu ya, di sisi Yang Maha Kuasa. Walaupun kita berbeda agama dengan dia, tidak ada salahnya kita mengirimkan doa. Karena kita sesama manusia, ya kan? Siapa tahu doanya bisa ditranslate lah di sana. Oke. Biar kesannya hangat nih ya, karena cerita kita selanjutnya ini akan berbau-bau misteri, ya kan? Karena kita sedang membahas tentang permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi, dan ceritanya adalah tentang kematian Tangmo Nida. Berikut kronologinya, geng. Baru-baru ini meninggalnya aktris Thailand Tangmo Nida. Awalnya ya kita berpikir kematian seseorang atau meninggalnya seseorang adalah hal yang biasa, ya nggak sih? Ya setiap orang bakal bertemu dengan ajal dan takdirnya. Tapi geng, di dalam cerita ini Tangmo Nida ini meninggal secara misterius dan agak tidak masuk akal cara meninggalnya. Jadi banyak banget kejanggalan-kejanggalan atas meninggalnya Tangmo Nida ini. Makanya gue pengen bahas bareng lu nih, geng. Dan kalau lo mau debatin pembahasan gue, lo bisa tinggalkan komentar di bawah. Debatin aja, ntar kita kayak ngobrol gitu. Gue jawab-jawabin deh. Oke, kita lanjut nih, geng ya. Sebelum Tangmo Nida meninggal, dia diketahui sedang menumpang sebuah speedboat bersama 5 orang temannya, geng. Dan di dalam speedboat itu salah satunya ada manajernya dia. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Februari kemarin, tahun 2022 ini. Orang-orang yang naik ke speedboat ini gue bacain namanya ya, agak sulit nih ya. Bahasa Thailand yang koteng-ngoteng ini ya. Itsarin Juta Suksawat atau dipanggil dengan Gatik. Terus Wisapat Mano Mairat dipanggil dengan Sen. Terus Nitas Kirati Sotisantorn atau Job. Terus Tanupat Leta Wewit atau Por. Terus pemilik perahu Paibun Trikajunanun atau yang dipanggil dengan Robert. Oke, agak patah nih lidah gue nyebutin nama negara tetangga kita nih ya. Di saat itu Tangmo Nida terlihat duduk menyendiri di belakang speedboat, di area belakang speedboat, dan dia tidak menggunakan pelampung. Nah, lalu menurut cerita teman-temannya nih, geng ya, pada jam 10 malam atau 22.00 Tangmo Nida ini diketahui pamit ke toilet. Nah, dia minta izin ke toilet ke teman-temannya. Dan lokasi toilet itu di bagian belakang
belakang perahu lah. Dia bilang dia mau buang air kecil, mau pipis gitu. Nah di momen tersebut Tang Monida ini masih tidak menggunakan pelampung, kata manajernya. Dan manajernya bilang dia sengaja tuh nggak pakai pelampung. Dia pengen foto-foto. Ya layaknya anak-anak alay lah. Bukan alay, maksud gue kayaknya orang-orang yang lagi di speedboat lah, biar kelihatan wih gue lagi di pantai nih, lagi naik kapal nih, foto-foto gitu. Jadi instagramable kalau bahasa-bahasa anak sekarang gitu ya. Dalam kondisi ini tentu ini akan berdampak apabila terjadi sesuatu kepada speedboat ini. Yang artinya kalau misalkan speedboatnya goyang, salah satu jatuh ke sungai, otomatis bakal tenggelam karena nggak pakai pelampung gitu geng. Berdasarkan pengakuan teman-temannya, awalnya mereka tuh nggak tahu kalau Tang Monida ini jatuh dari speedboat. Entah gimana ceritanya. Jadi makanya setelah dia pamit ke toilet, teman-temannya nggak tahu lagi dia ada di mana. Yang mereka tahu dia ada di toilet. Di saat kejadian Tang Monida ini jatuh, katanya teman-temannya ini lagi sibuk sama handphone. Yang lainnya lagi sibuk cerita-cerita. Nah ini nih bahayanya nih. Saking sibuknya sama HP ya, sampai nge-scroll ya kan, nge-like kayak pengangguran rebahan nih. Akhirnya gak sadar ada teman yang jatuh ke dalam sungai. Tapi ini gak masuk akal. Lu sesibuk-sibuknya main HP, ada teman masuk sungai, masa iya tuh teman gak teriak? Emang Tang Monidanya ini gagu, kagak bisa teriak gitu. Masa iya pas tenggelam langsung gak ada suaranya? Gak mungkin, pasti dia akan teriak. Nah di sini ada yang sedikit janggal gitu geng. Lalu geng, mereka mengatakan mereka tuh kayak ada yang kurang. Tiba-tiba mereka langsung sadar, oh iya Tang Monida gak ada gitu. Akhirnya mereka cari-cari lah Tang Monida itu. Tidak lama kemudian baru mereka mendengar suara teriakan Tang Monida. Bagaimana bisa seperti itu? Orang udah jatuh beberapa saat baru teriak gitu geng. Lalu si manajernya akhirnya berinisiatif untuk menyusul si Tang Monida ini. Tapi sayangnya memang sudah tidak ada. Beliaunya udah gak ada di speedboat dan gak tahu keberadaan di mana. Dan mereka mengambil kesimpulan kalau Tang Monida ini sudah jatuh ke sungai dan hanyut di sungai Chao Phraya, Bangkok tersebut. Dan kejadian ini tepat pada pukul 22.40, jam 10.40 dan hampir jam 11 malam gitu geng. Akhirnya teman-temannya ini berinisiatif untuk ngehubungin Pak Polisi setempat. Akhirnya Pak Polisi datang menuju lokasi tersebut dan ya Tang Monidanya udah nggak ada. Di malam itu sempat dilakukan pencarian, ya kan? Berenang lah orang-orang di sana, tim SAR-nya sempat nyelam nyari gitu ya, manggil-manggil, teriak-teriak. Tetap aja Tang Monidanya tidak ditemukan. Nggak tahu keberadaannya di mana. Sampai akhirnya pencarian terus dilanjutkan sampai hari kedua. Di hari kedua lah akhirnya Tang Monida ini ditemukan. Yang menemukan jasad Tang Monida ini justru saudara laki-lakinya. Nah namanya itu Dayos Detjok. Nah dia menemukan Tang Monida ini 300 meter dari dermaga Pibul Songkram di provinsi Nonthaburi. Kondisinya tuh sudah mengapung. Jadi mungkin ya di awal-awal tuh ya jenazahnya tuh tenggelam, ya kan? Kan kalau jenazah lama-lama kalau sudah membusuk di dalam air, lama-lama tuh membengkak dan mengapung ke permukaan. Biasanya rata-rata ditemukan seperti itu. Kenapa gue ngomong gitu? Karena pengalaman waktu dulu tsunami di Aceh. Rata-rata jasad-jasad atau mayat-mayat orang yang hanyut ke dalam laut. Biasanya kalau hari pertama itu masih di dalam laut, di dasar laut. Nah hari kedua, hari ketiga biasanya pada ngapung ke atas dalam kondisi sudah membengkak. Ya, memang agak menyedihkan sih. Dari kronologi yang diceritakan oleh teman-temannya serta manajernya ini, ibu dari Tang Monida membantah dan tidak percaya dengan penjelasan tersebut. Nah sekarang kita dengar nih ya, bagaimana tanggapan daripada ibu kandung dari Tang Monida ini geng. Nama ibu dari Tang Monida ini adalah, nih gue baca lagi ya, Panida Sirayutayotin. Nah kita panggilnya Bu Panida aja ya, atau Tante Panida aja ya, karena agak susah nih nama belakangnya. Ibunya ini atau si Tante Panida ini tidak percaya kalau putrinya Tang Monida ini meninggal karena jatuh begitu aja dari speedboat di sungai Chao Phraya. Karena memang gak masuk akal ya. Lu sendiri pasti mengerti ya, cobalah ditelaah lagi gitu ya kronologinya. Orang jatuh masa ia gak teriak gitu. Orang jatuh masa iya ada yang sibuk main handphone, ada yang sibuk lihat pemandangan dan sambil bincang-bincang, terus ada orang teriak-teriak kayak apaan tuh angin lewat. Nggak mungkin lah.
nggak masuk di akal gitu ya. Justru si Tante Panida ini atau ibunya Tang Monida ini mencurigai kalau ada andil atau ada sebuah argumen gitu ya yang menyebabkan anaknya ini mengalami nasib buruk, yang dimana ini justru argumen dengan orang-orang yang ada di speedboat. Jadi dia mencurigai kalau orang-orang di speedboat inilah yang menyebabkan anaknya meninggal dunia. Di sini, ibu Tang Monida ini percaya ada seseorang yang tidak suka dengan anaknya. Bahkan dia mengabaikan sebuah laporan yang mengatakan toilet di kapal tersebut tidak berfungsi dengan baik. Katanya gitu, geng. Terus menurut si ibunya, menurut Panida ini, anaknya Tang Monida ini adalah seseorang yang jago berenang. Tidak mungkin kalau jatuh kayak gitu aja ya. Dia tenggelam gitu. Minimal dia bisa setidaknya berenang dulu lah sampai capek. Terus nyokapnya juga bilang nih, sebelumnya ibunya Tang Monida ini sempat menghubungi si manajer. Namun si manajer ini gak respon, gak ada jawabannya. Jadi di sini sangat mencurigakan gitu. Terus ibunya Tang Monida sempat membaca juga isi percakapan dari si manajer dengan anaknya. Ternyata isi percakapannya itu tidak menyenangkan. Jadi kayak orang yang sedang ada dalam masalah gitu mereka berdua. Sampai akhirnya karena merasa tidak terima ini, nyokapnya ini minta polisi mengusut apa yang terjadi, mengusut semua yang menyebabkan kematian Tang Monida. Nah, sampai akhirnya polisi Thailand mengambil langkah menjadikan 5 orang kerabatnya yang ada di speedboat itu sebagai tersangka. Di sini pihak kepolisian mengatakan pasal yang menjerat mereka, gue nggak tahu juga nih ya pasal di Thailand ya, tapi yang jelas mereka ini jadi tersangka gara-gara kelalaian dan memberikan keterangan palsu. Nah, tapi di sini belum diketahui nih keterangan palsu ini disebabkan karena memang mereka ngebunuh dan takut atau karena mereka panik aja gitu. Panik jadi ngarang-ngarang gitu. Tapi itu tetap menjadi sebuah pelanggaran hukum bagi pihak kepolisian. Kelima temannya tadi bernama Itsarin Juta Suksawat atau dipanggil dengan Gatik. Terus Wisapat Mano Mairat dipanggil dengan Sen. Terus Nitas Kirati Sotisantorn atau Job. Terus Tanupat Leta Wewit atau Por. Terus pemilik perahu Paibun Trikajunanun atau yang dipanggil dengan Robet. Anjing jauh banget namanya. Ya, Paibun Trikanjanun dipanggil Robet. Anjing, EKE-nya jauh banget, geng. Di dalam kasus ini, Tanupat dan Paibun ini sebagai orang yang memiliki speedboat itu dikatakan mereka telah mengoperasikan speedboat itu tanpa izin dan juga mereka dianggap melakukan sebuah kelalaian yang menyebabkan kematian. Bukti ini baru muncul setelah teknologi Crime Suppression Division atau disingkat dengan TCSD mendapatkan rekaman suara telepon dari Tanupat yang mana di situ dia mengakui kalau di saat terjatuhnya Tang Monida ini Paibon sedang mengemudi speedboat. Nah, jadi kelalaiannya di situ. Di dalam kasus ini, si Paibon ini tidak punya pengalaman dalam memanuver atau mengendalikan perahu yang menyebabkan perahu ini oleng atau jalannya itu nggak menentu lah gitu. Dia kehilangan kendali atas perahu tersebut yang menyebabkan Tang Mo ini terjatuh dari perahu dan di saat terjatuh dia sempat memegang kaki temannya yang bernama Wisapat. Dan Wisapat ini juga hampir terlempar ke sungai, geng, di saat itu. Nah, jadi sampai sini udah paham nih ya. Ini gara-gara ada yang namanya Paibon nih. Bukan lem ya, Paibon. Nama orang nih, Paibon ini. Dia ini mungkin kayak ateng-ateng gitu ya, abang-abang tengil gitu loh. Yang kayak di bot bercanda-bercanda gitu, sok-sokan ngegeber-geber ya kan. Mentang-mentang speedboatnya ember gitu kan. Tahu-tahu oleng gitu. Nah, akhirnya menyebabkan kematian si Tang Monida. Kecelakaan gara-gara itu. Kalau tebakan gue ini kayak ateng nih, anak tengil, abang-abang tengil gitu. Di saat Tang Monida ini hampir jatuh ke dalam sungai, dia sempat memegang kaki Wisapat. Nah, Wisapat ini nggak mau, dia ikut keseret jatuh. Sampai akhirnya dia nendang-nendang supaya kakinya itu dilepas oleh Tang Monida. Akhirnya, karena tidak setia kawannya Wisapat ini, tai juga nih si Wisapat nih. Bukannya tarik ke atas gitu bertahan sedikit gitu ya, tapi malah nggak mau keseret. Akhirnya, pegangan Tang Monida ini terlepas dari kaki Wisapat dan Tang Monida jatuh ke belakang dan pahanya terkena sabetan baling-baling speedboat. Gila, kejam banget ya, kasihan gitu. Akhirnya mereka ini dipanggil lah oleh penyidik kepolisian dan setelah mendapatkan keterangan berulang-ulang, ternyata keterangan mereka di awal, mereka ini memberikan keterangan palsu tentang kematian Tang Monida. Ya mungkin lebih ke takut untuk bertanggung jawab gitu, geng. Akhirnya pihak kepolisian ini mengambil sebuah langkah
untuk membawa sebuah kapal atau speedboat yang sama dan melakukan simulasi atau reka ulang. Adegan reka ulang dari kejadian ini. Mulai dari speedboat, terus mulai dari kecepatan, dan kecepatan ini mereka cek dari GPS ya, seberapa cepat ini pergerakannya si speedboat ini. Nah, mereka akan ngetes kalau memang Tangmonida ini jatuh ke dalam sungai lalu teriak-teriak, si teman-teman yang gak dengar karena sibuk main HP, emang bisa ya kayak gitu? Emang bener ya kayak gitu? Jadi pengen dites nih. Nanti dites ya kan, pakai kapal yang sama, terus ada yang jatuh terus teriak. Masa iya gak kedengeran gitu? Nah, itulah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Thailand. Jadi kita tunggu aja nih geng ya, kabar dari kepolisian Thailand. Bener gak setelah melakukan reka ulang, adegan reka ulang ini, bener-bener suaranya dari Tangmonida ini tidak terdengar ketika dia terjatuh. Sampai detik ini, berita sebenarnya apa yang terjadi masih belum keluar sampai detik gue syuting ini. Mungkin next kita akan membahas lagi tentang kematian Tangmonida, aktris cantik asal Thailand ini. Kenapa sih? Ada apa? Apa motifnya dia sampai meninggal dunia secara tragis begini? Dan untuk kalian mungkin yang mau lihat foto-fotonya, nanti deh gue coba upload ya di salah satu link yang mengizinkan foto-foto eksplisit. Terus gue taruh di deskripsi atau di kolom komentar.